Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat pagi dalam sukacita bersama dengan keluarga Tante Siska, Bang Alvin yang jauh di Bali, dan juga keluarga Pratama dan semua Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih banyak bahwa sekalipun dalam keadaan situasi yang kadang membuat kita jadi khawatir dengan di luar sana, tapi bersyukur kita masih ada sampai hari ini oleh karena kasih dan anugerahnya. Mari kita akan memulai ibadah minggu pagi hari ini. Saya mau mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak, mengungkapkan terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Persiapkan hati, pikiran, hidup kita untuk memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, menguatkan kita semua. Sambil keluarga Armstrong akan mengangkat pujian, Tuhan pasti sanggup. Lewati setiap persoalan, Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia akan kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Yesus selalu menolong. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia akan kita. Pastikanlah Dia akan tak tinggalkan. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Silakan hambanya untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Kudus Bapa, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang Maha hadir di segala tempat akan memenuhi hati setiap kami, akan mengurapi setiap hadirat-Mu yang datang duduk diam di hadapan-Mu saat ini. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Mulai dari pemain musik, WL, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah pengurapan daripada Tuhan akan turun atas mereka Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang akan membawakan doa syafaat dan doa persembahan. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu.
semua jemaat Tuhan yang sudah bergabung maupun yang saat ini mempersiapkan diri untuk juga bergabung bersama dengan kami. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan melingkupi kami. Dan sebagai hamba Allah, bangun menghabiskan ibadah ini. Pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus kiranya berdiam di tengah-tengah jemaat Tuhan pada hari ini yang akan memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Ibu. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Lydia. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur bahwa hari ini kita ada lagi, sekalipun pasti ada banyak kita mengalami berbagai macam hal. Saya nanti mau mengajak kita semua diberikan kesempatan untuk bersaksi. Mungkin tidak hanya melambaikan tangan, tapi Bapak Ibu boleh kalau mau bersaksi langsung aktifkan saja suaranya dan langsung bicara. Karena kadang-kadang mungkin tidak kelihatan. Jadi kita mau bersaksi, kita mau saling menguatkan dengan situasi yang terjadi saat ini yang selalu membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka harus melewatinya. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sambil mempersiapkan Bapak Ibu yang mau bersaksi apapun, mau membaca mazmur, mau menyanyikan pujian, apa saja, saya persilahkan sekali lagi tidak hanya melambaikan tangan, tetapi mengaktifkan suaranya. Saya mempersilahkan Om Armstrong dan keluarga akan mengangkat pujian Allah Sanggup. Terima kasih. Iya, saya mempersilahkan Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan sekali lagi tidak hanya melambaikan tangan, tapi mengaktifkan suaranya supaya langsung berbicara. Ya. Sambil menunggu Bapak Ibu yang mau menyaksikan saya rindu sekali mau menyaksikan pertolongan Tuhan Yesus yang luar biasa semalam. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gembala, untuk kedua Ibu Pendeta kita, juga untuk beberapa diaken yang terlibat dalam doa malam. Benar-benar saya berjuang, saya bertaruh, istilahnya iblis pun memakai penyakit kita untuk melemahkan kita, sehingga kita tidak bisa, sudah berjanji untuk memimpin, pasti itu saya alami Bapak Ibu. Memang dari hari Rabu saya pilek tapi pilek biasa,
Sampai akhirnya hari Jumat malam saya sudah agak enakan, tapi pas hari Sabtu karena Riko harus pergi, ada urusan kerja, saya benar-benar lemas. Maaf, sampai saya berpikir ini hari terakhir saya. Sangat-sangat lemas. Padahal saya sudah berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mau buat apa ini, tidak ada orang dengan saya. Saya mau bikin apa? Memang saya punya lambung, sempat sakit, tapi saya sudah makan. Riko ada buat nasi, saya udah masak, terus ada sayur. Jadi ketika saya lapar, saya makan. Tapi kok lemas sekali, lemas seperti orang yang memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan pikiran saya tidak di bagaimana mujizat Tuhan terjadi, bagaimana pertolongan Tuhan terjadi, tapi pikiran saya, ini saya mau terbuka, saya tidak berani bicara dengan Riko, juga dengan kakak-kakak saya, setelah nanti kami telepon, saya pikirannya sudah, bagaimana kalau saya dibawa saja ke rumah sakit, tolong saya, bawa saya ke rumah sakit, dan segala macam. Saya sudah pikiran ke situ. Sampai Bapak Ibu saya sempat duduk di sofa, saya hanya memuji Tuhan, memberi 2 menit. Saya hanya berdoa, memuji Tuhan. Lalu saya ada dapat kekuatan sedikit, saya buka kulkas, ada sayur, saya panasin. Sudah, Bapak Ibu udah agak tenang. Tapi saya langsung telepon Riko, segera balik. Karena saya tidak tahu kalau saya terjadi sesuatu, siapa yang mau lihat saya. Tidak ada orang. Sampai akhirnya Riko datang sini, sudah buat segala macam, tetap saya lemas. Sampai Riko, saya bilang, saya lemas, Riko, saya nggak tahu mau buat apa. Terus kalau udah lemas gini, kita mau ngapain? Tapi saya tidak mau bilang bahwa dalam pikiran saya, bukannya saya tetap berdoa, bukannya saya tetap fokus, tapi semakin menjauhkan saya dari bergantung dengan Tuhan. Menjauhkan saya untuk orientasinya, bawa aja ke rumah sakit, bawa aja ke begitu Bapak Ibu. Akhirnya saya nangis. Saya nangis karena memang sudah tidak kuat. Lalu akhirnya Riko telepon Kak Welma langsung telepon Kak Herma. Pada saat itu juga Kak Herma mereka punya tim dari lulusan I3, mereka ada buat tim, lalu mereka sementara berdoa. Dan itu kami bertiga langsung berdoa. Berdoa Bapak Ibu saya yang tadinya, saya berdoa sampai akhirnya ada keringat dingin keluar semuanya. Tapi saya bingung, hanya saya mempunyai kekuatan. Saya punya kekuatan lagi. Setelah itu, saya bilang udah nanti 2 jam lagi. Karena saya belum sampaikan apa yang mau saya untuk WL hari ini. Saya harus mimpin doa. Saya akhirnya minta tolong Ibu Kak Welma. Kak, tolong kabarin Ibu Pendeta Lilis. Saya tidak bisa mimpin doa malam. Ya sudah dulu, kamu istirahat. Dan ternyata sudah sampaikan. Bapak Ibu, saya tidur sebentar. Riko dia nyalain lagu yang saya dengar adalah We Maker. Dan itu Bapak Ibu, ketika saya berdoa, saya pegang perut saya, lalu saya menyanyi We Maker. Menyanyi dari tidak ada suara karena lemas. Karena dia anfa lagi. Sangat-sangat lemas. Itu saya nyanyi dari saya tidur sampai saya berdiri, saya nyanyi sekencang-kencangnya sampai Riko akhirnya ke kamar. Karena tidak mau mengganggu saya. Saya nyanyi. Sementara di waktu yang sama, Kak Welma juga lagi bergumul, berdoa, padahal saya sudah minta tolong siapkan ember, maaf, karena saya merasa mau muntah. Saya tidak muntah. Kak Welma di sana. Berdoa, berjuang, sampai akhirnya muntah. Di sini ketika saya langsung disegarkan kembali dengan We Maker, saya langsung telepon Ibu Lilis. Ibu, saya mau pimpin doa. Saya mau pimpin doa, Ibu, karena saya sehat. Saya segar lagi. Tapi Ibu bilang, puji Tuhan, Bu Lulu bisa. Nah, Ibu saya benar-benar, iblis pakai saya punya pikiran, sehingga saya tidak fokus di Tuhan Yesus. Saya lebih mengutamakan saya harus ke dokter, saya harus ke rumah sakit. Sementara situasi tidak memungkinkan. Tapi saya bersyukur saya punya gembala, saya punya para pendeta, punya diaken yang mendukung saya. Kakak-kakak saya berdoa untuk saya sehingga saya lawan itu kuasa yang mengkhawatirkan. Sampai akhirnya Bapak Ibu saya tidak, sampai saya bilang, oke Bu Lilis, kalau memang Bu Lilis siap, saya tapi mau WL. Saya rindu WL, saya nggak mau, saya sudah komitmen. Akhirnya saya bilang, ya udah, saya siap untuk doa. Dan pagi hari lagi Bapak Ibu, dia anfal lagi.
Saya sampai benar-benar hopeless. Saya bilang, saya nggak mau WA lagi. Saya kasih saja ke Tabita atau ke Ibu Netalisa. Terus Kak Welma dengan Kak Koni telepon dulu, nggak boleh. Nggak boleh. Masa iblis yang harus menang dari dulu? Lu harus kuat. Di atas segalanya Bapak Ibu, saya mau mengajak bahwa ketika kita sudah mengandalkan Tuhan Yesus, memang pertaruhannya adalah kita mau lanjut atau kita mau main-main. Itu yang saya alami, makanya lewat sakit yang saya alami, saya merasakan lemas, benar-benar saya merasakan bahwa ini hari terakhir saya. Tapi itulah yang iblis antarkan saya seperti itu. Tapi puji Tuhan, hari ini saya seger lagi, saya kuat lagi. Karena semua orang mendoakan saya berterima kasih. Saya sampai akhirnya merasa sendiri, saya merasa Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah buat semua, tapi maksudnya apa? Iblis selalu merongrong saya. Tapi akhirnya semakin kita dekat dengan Tuhan, saya mendapat kekuatan bahwa ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, Allah bertahta di atas puji-pujian. Itu yang saya rasakan. Dan saya merasakan saya seperti orang Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan melompat. Itu yang saya alami. Dan saya hanya mengajak kita semua, jangan ragu dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu. Kalaupun pasti kita mengalami step by step, langkah demi langkah, bahwa ketika semakin dekat dengan Tuhan akan ada perlawanan yang luar biasa. Itu dari dalam kita. Tapi saya mengajak kita semua, mari kita saling menguatkan. Doa malam itu sangat menguatkan kita semua. 1-2 jam sekali. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu. Biarlah lewat kesaksian saya kita saling menguatkan. Bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, 1-2 jam kita memuji Tuhan saja. Dia pembuat jalan. Dia pembuat mujizat. Dia pegang janjinya. Dan janjinya dia buktikan. Menerangi kita dalam situasi apapun. Itu lagu pujian yang menyembuhkan saya. Waymaker. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu, ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Shalom, shalom. Saya ingin menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan, sama seperti Lulu. Berapa hari lalu saya mendengar dapat berita dari Semarang, katanya Yudi sakit, Rere sakit, Betty belum. Terus saya bilang gimana? Pokoknya ciri-cirinya Yudi udah ke COVID lah, ciri-cirinya begini. Saya bilang jangan PCR dulu. Kenapa mah? Nanti kamu takut kalau tapi gimana ya mah? Ya udah. Tapi Yudi udah PCR ya. Oke, si Rere. Saya bilang Rere, ambil air hangat hirup. Pokoknya imani sungguh. Berapa hari kemudian Betty Yudi udah mulai baikan sedikit, tapi yang ininya kita takutnya kan Yudi ada gula ya. Tapi setelah Yudi agak baikan, Betty yang anfal, malah lebih parah daripada Yudi. Terus Lady telepon saya, Mama begini dia gini. Saya terus bilang ke Betty, saya bilang ke Lady suruh makan. Tapi Lady bilang kenapa sih Mama mesti dipaksa? Kalau enggak, Lady nanti bilang mau suruh aja kalau sudah sesak ke rumah sakit. Saya bilang jangan beriman ke sana. Saya telepon Betty makan, minum apapun. Betty coba angkat puji-pujian yang menggembirakan, jangan yang penyembahan, maksudnya jangan yang bersedih. Pokoknya yang mengini. Terus nyanyi, terus puji-pujian. Dia mah, tapi Betty ya seperti Lulu bilang dia lemas sekali mah, nggak ada tenaga mah, bagaimana terus. Pokoknya dia gini. Saya memang sudah alami dulu waktu Vidi, jadi saya seperti ke Betty itu tidak seberapa khawatirnya gitu loh. Cuman saya dorong terus. Nyanyi lagu terus. Kalau Betty ini lemas, nanti imun turun, berbahaya. Jangan pikirkan oksigen, jangan. Akhirnya gini. Terus sebentar nggak lama kemudian dia telepon, Ma, saturasi Betty turun. Oh saturasi turun, nyanyi puji-pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus. Nggak lama setengah jam kemudian, Ma, udah naik saturasi itu. Pokoknya kuat. Harus kuat, tidak boleh lemah. Makan, tapi nggak nafsu makan. Kerik lidahnya dikerik. Makan apa yang mau dimakan. Begini, makan terus. Dan puji Tuhan, udah mendingan. Sama Lulu, balik lagi.
Ma kok begini? Terus nggak usah mama sama Tuhan Yesus panggil Tuhan saya begini. Akhirnya dia bilang, Ma kok begini ya Ma? Terus dengar-dengar si Hendet juga. Terus Ma kok begini ya Tuhan? Tuhan tahu nggak? Mau menguji imanmu sampai di mana? Berarti kamu anak disayang. Dia mau lihat Peti kuat nggak menghadapi ini. Jangan takut, jangan ragu. Begini-gini. Iya Ma, tapi tidak usah ragu. Akhirnya dia telepon saya, Ma tolong kirimin ini nih. Ya, beliin ini nih. Jaga-jaga. Saya jadi marah. Jangan jaga-jaga. Berarti imanmu berjaga-jaga untuk membeli obat. Kamu takut sakit begini. Gak usah. Mama gak beliin. Oh Mama, bukan gitu Ma. Enggak. Kamu selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga Ma. Nanti ada ini, ada ini, ada ini. Jangan. Mama gak mau beliin. Beriman sembuh. Tidak dengan obat itu. Ya udah dia terserah Mama deh. Ya udah. Saya nggak. Jadi apa dia minta saya nggak beliin. Akhirnya dia bilang mungkin ke Lady kirimin vitamin terus sama Vidi. Pokoknya kalau ke saya apa yang tidak ini saya terus bantah. Kalau Lady memang Vidi ikutin ya maunya. Tapi saya mengucap syukur walaupun dia seperti Lulu bilang dia lemas tapi dia puji-pujian. Peti nggak kuat berdiri Ma, Peti begini Ma, lebih parah ini gini. Oke, kalau gitu saya bilang begini sama dia, jalan. Jangan tidur di tempat tidur, berdiri, jalan. Jemur. Ma begini, coba jalanin. Jangan begini, jalan. Akhirnya puji Tuhan, sampai saat ini mereka berdua sudah mulai bagus, sudah mulai stabil. Sisa batuknya, saya bilang memang itu batuk. Tapi saya bilang, Peti jangan PCR ya. Kalau kamu tahu PCR, kamu takut loh. Itu COVID, udah. Iya Ma. Jadi jangan beranggapan ini COVID, anggap ajalah penyakit biasa yang pasti bisa disembuhkan. Karena kalau otakmu bilang ini COVID, kamu pasti trauma begini-gini. Dan puji Tuhan memang Yudi positif. Tapi saat ini dia sudah mulai membaik, sisa batuk. Saya bilang Yudi kuat dan karena dia ada gula, Peti juga tidak memberikan dia gula, tidak memberikan obat gula. Tapi dia kasih kayu manis, dia minum dan puji Tuhan semua itu bisa teratasi. Dia bisa atasin semua anak-anaknya. Fraya malah jadi yang lebih bagus, maksudnya bisa mengurus adiknya, dia bisa masak, pokoknya bagus. Betty bilang, ternyata Fraya bisa ya mengurus adik-adiknya. Nah itu saya bilang itulah anugerah Tuhan. Tuhan kasih kok, Tuhan tidak pernah melihat kamu siksa terpuruk, tidak akan. Tuhan kan bilang, kau tidak akan terjatuh. Kalaupun kau jatuh tidak akan tergeletak. Percaya Mama, itu aja. Pokoknya jangan melemahkan iman. Kuatkan iman, imun naik. Dan dia bilang, ya Ma. Dan saya mengucap syukur juga kemarin Tuhan tambahkan umur setahun buat dia. Saya berterima kasih buat semua para pelayan, para jemaat yang sudah memberikan ucapan selamat buat dia. Doakan terus mereka biar dalam pemulihan. Kami juga terus mendoakan Lulu dalam pemulihan. Pasti Tuhan kuatkan. Amin. Terima kasih. Ini kesaksian saya. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi? Oke. Enggak. Jika memang Bapak Ibu, dulu. Ya, silakan Ibu. Pak Indra. Ya. Bu Fitri ingin menyanyikan pujian. Yang gedean mana? Saya kau banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu
bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu, ajar ku mengenalmu, ajar ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataranmu. Aku ingin lebih dalam di hadiratmu. Ajar ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu, ajar ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu. Shalom, terima kasih Bu Lulu. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dia Kenendra juga Ibu Fitri untuk pujiannya, biar kita semua diberkati Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya percaya kita semua punya kesaksian pribadi masing-masing yang pasti kita hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua mempersiapkan hati pikiran kita hari ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hambanya Pak Gembala, Bapak Pendeta Hizkia, mengajak kita untuk bagaimana kita mengerti, memahami suara Tuhan. Karena Engkau Mamstrong mengangkat pujian, kumas Engkau Maha Kudus, kita maknai setiap diri kita. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
Haleluya. Saya persilahkan untuk Pak Gembala. Tuhan, terima kasih. Tak putus-putusnya kami mempersembahkan, mengaturkan terima kasih karena kasih anugerah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sebagaimana posisi kami saat ini, kami dalam keadaan masih bisa memiliki nafas kehidupan daripada-Mu, masih bisa merasakan makanan daripada-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu, itu karena pemeliharaan Tuhan dan karena kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk bertahan ketika Engkau memilih kami. Sejak dalam rahim, Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sejak dalam rahim ibumu, Engkau telah memilih kami semua. Dan oleh sebab itu, kuatkan kami terus Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Tuhan. Supaya firman yang disampaikan adalah firman daripada-Mu, dan buat semua jemaat pelayan-pelayan yang ada dalam Zoom online ini, maupun yang mendengar rekaman recording nanti, kalau mereka dalam keadaan kelemahan, Engkau kuatkan. Kalau mereka dalam keadaan kesakitan, Engkau jamah, karena firman adalah jawaban. Firman-Mu menguatkan, bilur-bilur menyembuhkan segala penyakit. Dan kalau mereka sedang membutuhkan pertolongan, mereka akan dijawab oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, kita memang tetap masih ibadah Zoom terus ya, karena situasi, tapi sudah mulai terlihat strategi-strategi pemerintah. Kita doakan terus supaya sudah mulai efektif dengan membuat level-level dari setiap daerah, supaya orang-orang bisa mengamati dengan tepat sekeliling mereka posisinya ada di level berapa. Dan memang kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Saya sendiri jujur secara manusiawi
secara manusia saya takut sekali. Tapi saya harus bekerja, kadang-kadang saya harus keluar rumah untuk bertemu dengan orang, dan akhirnya saya hanya memiliki kekuatan daripada Tuhan. Yang saya lakukan setiap saya keluar rumah, saya doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh. Karena doa Bapa kami adalah menurut saya doa yang betul-betul dahsyat. Dan pakai masker tentunya ya, protokol kesehatan. Jangan juga kita bilang kita sudah berdoa terus kita bilang wah nggak apa-apa, mana ini kita akan begini terus. Kita lihat aja Australia sudah aman, tiba-tiba bergejolak lagi mau lockdown ya. Singapura mau apa, sudah ini lama-lama kita akan hidup seperti kata pemerintah, para ahli-ahli dari WHO semua, kita akan masuk ke epidemi ya, kita akan bergaul erat dengan virus corona ini. Jadi kita harus belajar untuk melihat situasi seperti ini. Kita akan begini terus. Dan saya juga melihat, makanya saya lagi mempersiapkan juga tempat buat supaya kita ada tempat untuk ibadah Zoom-nya, tapi hanya pelayan dan hanya musik yang datang. Dan itu saya mudah-mudahan saya lagi siapkan, karena ibadah dengan model online begini akan terus berjalan. Saya lihat begini, akan begitu. Karena apa? Ini baru proses pertama sangkakala itu ditiup. Kalau kita baca Wahyu ya, baru penyakit sampar, belum yang lain-lain. Ya, nanti ada kegelapan, ya, ada meteor jatuh. Coba jemaat nonton film Greenland, ya. Saya kemarin nonton Greenland. Saya kalau nonton film tuh saya kaitkan ke firman Tuhan, ya. Greenland itu meteor jatuh, semua orang panik cari tempat perlindungan. Meteor itu menghantam semua kota-kota. Nah itu kita ada saatnya mungkin kita akan masuk ke masa-masa seperti itu. Jadi hanya satu yang kita mau pegang, firman Tuhan. Saya juga kalau sudah stres, berdoa, puji-pujian, penyembahan, dan memang kan nama manusia juga kan nggak mungkin seharian kita berdoa ya. Saya nonton film yang bermutu, yang ada kaitannya dengan firman Tuhan, supaya kita dikuatkan. Dan film-film mengenai cerita mengenai COVID saya kurangi. Sebelum tidur saya nonton stand up comedy setelah berdoa. Saya ketawa-ketawa sendirian kayak orang bego. Hahaha. Apalagi si Mongol tuh stand up comedy. Saya sampai hafal semua orang-orang stand up comedy itu. Kita ketawa tuh habis itu kan. Habis itu tidur nyenyak, ya kan? Mongol itu orang Sangir. Jadi kalau di stand up comedy pakai bahasa Manado. Jadi lucu-lucu. Nah, saya juga suka dengar lagu rohaninya. Ada artis dari Manado yang cewek itu jadi lupa tuh. Itu lagi top dia tuh. Suka sampai ke Papua dia nyanyi itu. Cewek, udahlah lupakanlah. Yang penting kira-kira kita nonton yang bermanfaat. Jangan kita tambahin itu nontonin COVID di mana-mana, sakit kepala, stres, imun berkurang. Mending baca firman Tuhan, penyembahan. Ya, kalau sudah bosan, namanya orang manusia, saya nggak bilang doa itu pasti juga ya itu saya bilang nonton stand up comedy atau cari film-film yang terkait dengan firman Tuhan. Jadi kita tahu, oh ada masalah seperti ini. Nah makanya firman Tuhan saya temanya memilih. Ya, manusia diberikan hak untuk memilih sejak zaman Adam dan Hawa. Ya, di Taman Eden Tuhan Allah berfirman, engkau bebas melakukan segala hal, tapi ada satu yang engkau tidak bisa makan, buah atau pohon kehidupan. Kalau kita lihat rasionya 1 dibanding 100 bagi 1 tetap 100% hasilnya. Amin. Berarti tidak ada halangan, tidak ada yang Tuhan larang. Tuhan berikan kebebasan. Cuman kebebasan ini sering disalahgunakan. Akhirnya apa? Dampaknya negatif buat manusia itu. Dampak negatif seperti dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Manusia jatuh dalam dosa. Pasal ayat 7, manusia diusir dari Taman Eden. Itu free will, kebebasan untuk memilih. Nah, hari ini kita akan belajar menyikapi. Kita memilih yang memiliki dampak positif dalam kehidupan kita, bukan yang negatif. Kalau negatif pasti tes PCR lah itu, ya kan?
atau swab antigen. Tapi kita memilih yang positif. Apa yang harus kita pilih di dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan positif dan tidak ada dampak. Kadang-kadang kita berdampak karena ketika ada masalah kita memilih bergosip dengan teman kita yang tidak selevel imannya. Ya, pernah saya katakan di gereja, akhirnya dia bilang, ngapain lu sama laki lu, ya kan? Marah, dia pusing-pusing, lu juga jalan-jalan lah ke sana. Akhirnya curhat ke orang lain. Ya itu tidak, tapi kalau yang kita kita curhat kepada yang seiman, contoh mungkin Bu Fitri konseling atau tanya-tanya curhat sama Ibu Tante Eda. Pasti Tante Eda bilang berdoa. Bu Fitri, berdoa Fitri, berdoa. Begitu. Tapi kalau di luar Tuhan, waduh, masukannya macam-macam. Ya kan? Akhirnya kita memilih sebuah hal yang berdampak kepada hal-hal negatif. Anak muda, kita akhirnya memilih kepada narkoba. Ya kan? Nah, atau memilih dampaknya ke polisi. Itu kira-kira begitu. Saya akan bahas dari, kita buka di dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22, saya dari Matius dulu. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini pandangan Matius terhadap kasih. Kasih itu pilihan. Kasih diminta kita memilih. Nah, kita lihat di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 27. Lukas lebih detail dalam menjabarkan masalah kasih ini. Jawab orang itu, saya ambil dari ayat 26. Lukas 10 ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat ini kita diminta Tuhan untuk memilih, ya, memilih karena apa? Kita harus melakukan pilihan dalam hidup ini. Kalau engkau mau hidup ini berhasil, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadamu, kata Yesus kepadanya, ayat 28, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Kasihilah sesama manusia, kasihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jadi kalau engkau melakukan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan firmankan, engkau akan hidup. Engkau akan hidup. Ada dua konsep di sini. Hidup saat ini maupun hidup di kekekalan. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Karena kita sudah memilih yang berdampak positif buat kita. Kita memilih sebuah keselamatan buat kita. Kita memilih sebuah janji Tuhan buat kita. Nah, saya akan bahas mengenai kenapa ada perbedaan antara Matius dan Lukas. Lukas lebih melihat pada aspek kemanusiaan. Bahwa aspek kemanusiaan itu harus ada kekuatan. Makanya Lukas tambahkan kekuatan.
Dan kekuatan ini hanya bisa berjalan dengan baik kalau ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Ya. Dan kalau ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita dengan segenap hatimu, tidak ada ruang kekhawatiran di dalam hati kita karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, Lukas 10 ayat 27 menjelaskan begini. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Apa maksud daripada Tuhan? Yang pertama adalah kasih berbicara kepada hati. Apa yang Tuhan inginkan dengan segenap hatimu? Tuhan inginkan hidupmu tidak ada ruang yang kosong untuk engkau merasa khawatir, engkau akan merasa ketakutan, karena hati yang gembira adalah obat. Kalau hatimu selalu khawatir, engkau akan, ya dalam hal konteks sekarang, imun tubuhmu akan berkurang. Nah, hati yang gembira adalah obat hati. Jadi, Tuhan minta tidak ada ruang apapun di hatimu. Segenap hatimu hanya ada doa. Hanya ada doa. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu, artinya apa? Segenap jiwa. Setiap hari engkau harus melakukan pertobatan dengan tulus setiap hari. Jiwamu dibersihkan terus. Dibersihkan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dan dengan segenap kekuatanmu, artinya apa? Dengan power of Holy Spirit, dengan kekuatan daripada Roh Kudus untuk melawan kekuatan-kekuatan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Engkau akan membersihkan hidupmu dengan pertobatan-pertobatan. Tiap hari jiwamu dibersihkan dan engkau melawan itu dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Yang keempat, akal budimu. Yang dipikirkan selalu Yesus. Saya sering menerapkan sepanjang setiap pagi sebelum saya doa Bapa Kami, saya doa biasa dulu, berkeluh kesah. Sebelum saya masuk saat teduh dulu. Saya mengimajinasi, saya memandang wajah Yesus. Dan setelah itu, doa Bapa Kami, ada beberapa ritual saya lakukan, saya puji Tuhan, saya takut sekali Tuhan mau keluar. Saya takut. Karena kita harus katakan itu, kita takut. Orang yang rendah, merendahkan hatinya dan pikirannya dan kekuatannya di bawah kaki Tuhan, di bawah mesbah Tuhan, Tuhan akan melindungi. Tapi saya pesannya, jangan kita coba-coba kita keluar rumah juga tanpa pakai masker. Ya. Kita nggak tahu di kiri kanan itu ada siapa. Saya kalau ketemu orang, saya telepon dulu. Bro, lu dari mana? Oh, kalau lu baru habis putar-putar, reschedule aja bos. Saya bilang gitu. Itu saking takutnya saya. Kalau dia mau dari rumah, ya udah kita sama-sama dari rumah nih. Dan saya kebetulan kan ada tempat-tempat pertemuan yang bisa duduk. Saya kerja di properti, jadi ada apartemen-apartemen yang ada tempat-tempat duduk, saya ke situ pertemuannya. Jadi nggak diusir-usir sama karena itu fasilitas apartemen, jadi bisa duduk situ kan. Nah, cuman selama saya meeting sama dia, saya juga nggak buka masker saya yang double itu. Sampai di rumah atau di mobil baru saya ngos-ngosan. Kehabisan oksigen saya nih kelamaan. Jadi saya udah atur. Jadi ketakutan itu normal. Tapi Tuhan mau katakan, kalau engkau mengasihi aku dengan segenap kekuatan, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu, tidak ada celah engkau akan merasa khawatir dalam hidup ini. Dan kenapa Tuhan bilang kasihilah dia? Baru kita lihat, dan setelah itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena tanpa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, kita nggak mungkin mengasihi sesama manusia. Ya, kenapa kita harus mengasihi manusia seperti dirimu sendiri? Firman Tuhan tidak katakan, kasihilah sesama manusia seperti ibumu, seperti saudaramu,
seperti Bapamu. Nggak begitu dia bilang. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu punya ego. Ya. Dan Tuhan tahu manusia itu tidak mau disakiti oleh orang lain. Dan Tuhan tahu manusia itu mau dihargai. Kalau Tuhan bilang, kasihlah manusia sesamamu seperti ibumu. Ibu kita aja kadang-kadang kita lupa, kirim transferan, kan gitu. Atau kirim kasih, ya kan? Tapi kalau kita sesamamu seperti dirimu sendiri, waktu kita lapar, kita cari makan. Langsung. Artinya apa? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu sesamamu lapar, beri dia makanan. Saya sering lihat orang berbagi sekarang sembako secara pribadi. Ya, saya suka itu. Karena saya juga kalau ada lebih 10.000, 20, saya ikut-ikutan begitu sama orang. Kenapa? Tapi nggak perlu orang-orang lihat. Saya kalau begitu saya putar dulu, tunggu sepi dia lewat, baru saya kasih. Karena kalau saya kasih orang lihat, itu firman Tuhan di agama saya nggak mengajarkan begitu. Ya. Kasih tangan kiri, tangan kanan nggak boleh tahu. Itu ajaran kita. Tapi kita terlibat. Kita punya bansos sesuai kemampuan kita. Kita lakukan itu. Saya percaya Ibu Welma, Pak Marlon, Ibu Natalia, semua, Bu Siska, Pak Indra, Bu Lydia, Deborah, semua, Om David melakukan itu dengan caranya. Kita punya bansos, tidak usah ikut-ikutan seperti pemerintah besar-besar. Pemerintah kan lain. Kita yang kecil-kecil juga, ya kan? Seperti kita bayar parkir, keluar, udah Pak, nggak usah kembali. Samping menjaga kebersihan juga kan, nggak usah pegang duit balik kan. Itu udah bansos itu, bantuan sosial. Kan gitu. Jangan kita berpikir yang besar. Ya kan? Kemarin saya ada kasih firman, karena saya diajar firman, harus kita memberikan kolektor. Zaman sekarang, kolektor nggak dikirim ke gereja karena gereja lagi off, ya kirim ke orang-orang yang memerlukan langsung, directly. Ya kan? Bisa begitu kan? Tuhan tidak bilang kasihlah samamu manusia seperti adikmu. Kenapa? Tapi saya mau kasih dulu kesimpulan yang kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Maksudnya apa? Karena Tuhan tahu manusia tidak sempurna. Jadi perlu diingatkan bahwa kasih Tuhan bukan cuma di hati. Amin. Terus jiwa atau akal-akalnya. Tapi kasih Tuhan itu mutlak dari jiwa raga kita. Ketulusan kita. Hati kita. Harus kita jalani. Itu kesimpulannya. Saya punya 2 topik. Cuman sesama kepada Tuhan dan kepada manusia. Nggak panjang-panjang nih khotbah hari ini. Tapi saya mendapatkan pelajaran yang sangat dahsyat dari khotbah ini. Waduh, iya ya. Kenapa dia nggak bilang, kasihlah sesamamu seperti papa kamu. Ya kan? Itu sangat indah loh. Kita kan nggak pernah tahu kebutuhan papa kita sekarang. Ya kan? Kita nggak pernah tahu kebutuhan pasangan kita. Ya kan? Kita nggak pernah tahu. Kita mungkin tahu kebutuhan pasangan istri, tapi ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Contoh gini, tiba-tiba mungkin Ibu Siska kepengen makan coklat Silver Queen. Ya kan? Pasti kan si Om belum tentu tahu saat itu. Ya kan? Kalau diomongin baru tahu. Tapi kalau Tuhan bilang, sesama dirimu sendiri, seperti dirimu sendiri, ya engkau langsung tahu kebutuhan orang itu. Karena Tuhan minta, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, artinya apa? Manusia seperti dirimu sendiri, berarti Tuhan suruh kita mengasihi manusia yang lain dengan tidak ada egois. Kita tidak bisa mengasihi manusia secara egois. Kemudian Tuhan suruh kita harus mengasihi kita seperti kalau kita kepengen makan, kita tidak mau disinggung, ya, kita tidak mau dimarahi, kita tidak mau diomongin, kita tidak mau digosipin, ya, karena kalau kita digosipin kita pasti marah, ya kan? Kita nggak mau difitnah, kita mau disapa, kita mau dihormati. Tuhan minta kasihilah sesamamu seperti itu.
Tuhan tidak bilang kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi nenekmu, enggak, omamu, enggak. Jelas-jelas jadi disampaikan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi sebagaimana engkau mengasihi dirimu, engkau yang tahu. Bu Lulu tahu bagaimana kasihlah sesamamu manusia seperti itu. Kalau kita lakukan firman Tuhan ini, saya yakin tidak ada perkelahian di jalanan. Saya sering lihat di medsos ada Satpol PP marah-marah, aduh sakit kepala saya. Ya kan, tidak ada perkelahian lah ini, tidak ada perkelahian. Sekalipun dia debt collector, dia akan mengasihi sama manusia dengan cara apa? Oh iya, tapi begini ya, coba tanda tangan ya, bahwa saya sudah ketemu dengan kamu karena lagi masalah susah pandemi. Jadi begitu loh, ya kan? Saya juga ketika firman Tuhan membentuk saya suka merenung. Firman Tuhan memberikan kita akal budi sehingga pikiran kita jadi panjang. Amin. Waktu kita emosi, kita nggak usah damprat orang. Karena kalau engkau damprat orang, apalagi engkau dilihat terus diviralkan, kasusnya langsung ke masalah pidana. Kalau kita mau damprat orang, mending kita khotbahin dia. Jadi masa pandemi ini, firman Tuhan yang kita baca semua di rumah banyak mengajarkan kita untuk lebih menggali lagi akan kebenaran firman. Dan waktu sudah kita new normal, kita akan lahir sebagai manusia baru. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada gosip di antara kita. Tidak ada kemarahan di antara kita. Tidak ada saling muka-muka bengko, kata orang Manado, di antara kita. Tidak ada muka Popaya Tono, ya kan? Tidak ada muka-muka lapotuak di sini. Lapotuak kan kalau sudah kencang, udah pada nggak lihat, ya kan? Nyanyi terus pakai gitar. Tidak ada itu dia. Ya, yang ada engkau adalah saudaraku. Aku merasakan loh yang engkau alami. Aku merasakan yang engkau rasakan karena Tuhan ajarkan saya untuk mengasihi engkau seperti aku mengasihi diriku sendiri. Itu firman Tuhan. Semoga kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan dan kita semakin dikuatkan. Dan sebagai ayat penutup di masa pandemi kita tetap saling mendoakan. Kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Sorry, 1 Petrus 1 ayat 30 ayat 22. Ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan senang hati, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu yang Tuhan janjikan pada kita. Kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah bukan orang yang fana, tapi kita adalah orang yang memiliki hidup yang kekal. Dan saya mau tutup dengan yang ayat ke-18, 1 Petrus 1 ayat 1 ayat yang 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Dan kalau imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, saya mau sampaikan, tidak ada khawatir, karena Tuhan akan pelihara engkau seperti bunga bakung di padang, seperti burung-burung di udara. Itu sungguh indah. Saya akan akhiri firman Tuhan
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, firman telah disampaikan. Sebagai hamba-Mu, saya diberkati oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan saya yakin juga jemaat di rumah semua dan yang mendengarkan recording ini nanti diberkati. Kami tidak khawatir, Tuhan. Kami mau tidak ada ruang di hati kami, di jiwa, di pikiran kami untuk tidak mengasihi Engkau. Karena bentuk dari hasil positif itu, kami akan mengasihi sama kami manusia seperti diri kami sendiri. Dan akhirnya, karena kami taat kepada firman Tuhan, Engkau telah tebus kami, Engkau akan menjaga kami. Pengharapan kami, doa-doa kami hanya untuk Engkau. Dan biarlah pengharapan kami, doa-doa kami, Engkau kabulkan, Tuhan. Kami penuh dengan ketakutan di masa pandemi ini, tapi kami tahu tangan Tuhan tidak pernah akan melepaskan, memegang tangan kami. Pertolongan Tuhan akan datang terus. Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu, Tuhan, yang ada dalam Zoom meeting ini, Zoom ibadah ini, maupun yang nanti mendengarkan rekamannya, Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu. Engkau jaga pekerjaan mereka, Engkau jaga usaha mereka, Engkau jaga kehidupan mereka, dan Engkau tutup bungkus kuasa darah dengan kuasa darah-Mu untuk segala macam penyakit yang mereka. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, ajar kami selalu setia kepadamu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Terima kasih Pak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan, mengajak kami untuk ketika sudah mengasihi Tuhan, dan wajar kita harus mengasihi Tuhan pencipta langit dan bumi, kita mengasihi sesama kita, bahkan orang-orang yang mungkin menyakiti kita sekalipun. Sebagai respon terhadap kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua Bapak Ibu di rumah masing-masing, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli secara bersama mulai. Kepada Allah, dan pada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Pada hari yang ketiga, pada Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, event selalu ditopang oleh setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk operasional setiap minggu, untuk kita punya tim musik, juga untuk multimedia. Dan mari kita mau nyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan yang nantinya Bapak Ibu akan berikan, salurkan melalui rekening Diaken Erik yang sudah ada di grup jemaat. Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan setiap persembahan, sambil keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Silakan Om. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air hanya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hari mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di timur hijau gunung berhenti, bunga berbagi berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita Bapak Ibu yang terkasih. Kami bersyukur Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang mengasihi kami, dan yang telah mengajar kami untuk juga mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kami dikuatkan, kami disegarkan, bahkan kami diingatkan kembali bahwa ketika
Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami. Begitupun kami juga mengasihi orang lain seperti kami mengasihi kami sendiri. Ajar kami Tuhan, untuk kami tahu berbagi kasih yang sudah kami terima daripada Yesus yang pemberi, yang mengasihi kami lebih dahulu. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semakin diberkati hamba-Mu dengan luar biasa, pakai hamba-Mu lewat pelayanan, lewat pekerjaan, lewat keluarga, di mana saja hamba-Mu berada, diberkati semakin luar biasa. Bersama dengan tim, bersama dengan kedua hamba Tuhan, dalam mengarahkan, dalam mengembalakan kami selaku domba dari GKI Given. Tuhan memberkati dan menolong. Di dalamnya Bapak, kami boleh memberikan persembahan dari begitu banyak berkat yang kami terima. Tuhan ajarkan kami supaya kami memberi, bukan dengan ketakutan kami atau bukan dengan terpaksa, tapi karena kami menyadari Tuhan sudah memberkati kami luar biasa. Biarlah kami yang sudah memberi dan yang belum, Tuhan memberkati kami semua dan menolong kami terus. Memberkati Yaken Erik juga dengan Yaken Ibu Eda untuk mengelola persembahan ini, untuk menopang pelayanan Given setiap saat. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, semua jemaat yang sudah memberi, memberkati dengan setiap pekerjaan, aktivitas, usaha yang dilakukan. Semakin diberkati untuk memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, ibadah kita akan selesai Bapak Ibu yang terkasih, firman kebenaran telah didengar, kita boleh berbagi lewat kesaksian pujian, persembahan syukur, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Sebagai penutupnya dan nanti saya akan serahkan untuk doa syukur selanjutnya kepada Ibu Pendeta Lydia dan langsung dengan Pak Gembala untuk berkat. Bapak Ibu kita akan mengangkat pujian melalui keluarga Om Armstrong. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kebesaran-Mu Tuhan. ajaib Puji kebesaran-Mu. kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan. Tuhan, ajaib Tuhan. Serahkan kepada hambanya. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu ya Bapa, sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang heran di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami menyadari Tuhan,
bahwa kebesaran Tuhan tidak dapat kami ukur, bahwa kemurahan Tuhan tidak dapat kami bandingkan dengan apapun, bahkan cinta kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang boleh memimpin kami, Engkau yang telah memelihara kami, Engkau yang telah mengasihi kami, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu iya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Bahkan kami masih diberikan kesempatan melalui nafas kehidupan, waktu yang ada, untuk boleh bersekutu di dalam Engkau, memuji memuliakan Engkau, mempersembahkan yang terbaik lewat seluruh kehidupan kami, melalui ibadah minggu, ucapan syukur kami bersama dengan keluarga besar Jemaat GKSI Jakarta. Kami boleh mengucap syukur Bapa di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini tidak memungkinkan. Tapi kami boleh hadir Bapa, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan melalui pujian penyembahan. Bahkan firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Sekali lagi Bapa, bahwa kasih-Mu yang telah datang bagi kami juga boleh memberikannya kepada sesama kami Tuhan. Ajar kami pun sama boleh mengasihi sesama kami, sebagaimana kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengajar kami, bahkan kembali menguatkan kami Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan apapun sampai saat ini, karena Tuhan yang mencukupkan. Ajar kami juga Tuhan boleh saling menguatkan, memberi satu dengan yang lainnya, sebagaimana kasih Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Berkati Bapak Gembala kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Pelayanannya kiranya Tuhan boleh campur tangan dimanapun hamba-Mu berada. Pakai bibir mulut hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, memberikan berkat bagi banyak orang, bahkan boleh melepaskan jiwa-jiwa yang haus dan lapar untuk boleh mengenal akan Engkau Bapa. Berkati apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, secara khusus kesehatan dan kekuatannya, biar selalu ada dalam campur tangan Tuhan. Berkati juga untuk orang tua terkasih Tuhan, biarlah dia dalam masa pemulihannya, ibu daripada Bapak Gembala kami, semakin terus menaruh pengharapan, sukacitanya bertambah-tambah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya ibadah kami ini, Tuhan yang telah memimpin. Untuk itu Bapa, ampuni dan layakkanlah kami Tuhan. Kami mau datang kepada membawa syafaat kami Tuhan. Sekali lagi ampuni bibir mulut kami Tuhan yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami, dan telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar setiap seru dan doa kami. Bapa di dalam surga, kami sungguh Tuhan tidak bisa berbuat banyak untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau menaruh belas kasihan-Mu Bapa untuk bangsa ini Tuhan, melalui tangan-tangan pemimpin negara ini Bapa. Biar kiranya pada waktu yang Tuhan tetapkan, kami rindu ada pemulihan, kami rindu melihat lawatan Tuhan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Merintih sekali Tuhan masyarakat Indonesia, bahkan setiap kami Tuhan, karena kami tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan bebas. Kami seperti dikurung Tuhan, kami seperti diikat oleh hal yang membuat kami tidak dapat berbuat banyak Tuhan. Untuk itu Bapak, kami menyadari Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Jikalau kelalaian kami juga Tuhan menjadi salah satu penyebab hal ini Tuhan belum dapat pulih ya Bapak. Tapi biarlah kiranya Tuhan menguatkan hati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, bersama dengan seluruh para menteri kabinet, sampai dengan seluruh pemimpin-pemimpin di desa Tuhan. Biar mereka terus juga dikuatkan, dimampukan di tengah situasi pandemi yang ada. Biar ada kesatuan, kekuatan, bahkan saling menopang satu dengan yang lainnya Bapak. Biar Tuhan kami satu dengan yang lain boleh saling mendukung dan mendoakan. Terlebih Tuhan, untuk situasi perekonomian bangsa Tuhan. Kami melihat banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang ditutup Tuhan usahanya, banyak orang yang tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Bapa di surga, biar kiranya juga Engkau memampukan pemerintah kami. Berbagai upaya Tuhan telah dilakukan, mulai dari bantuan sosial, mulai dari bantuan langsung Tuhan. Kiranya ini juga boleh menjadi jalan Tuhan untuk memulihkan kembali ekonomi bangsa. Lebih biarlah Tuhan,
untuk pengusaha-pengusaha kecil Tuhan, menengah sampai dengan kelas besar juga. Kami boleh dapat saling bahu-membahu, biar bangsa ini Tuhan saling melengkapi, saling mencukupkan satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan persatuan, kesatuan bangsa ini selalu juga di dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Jauhkan Tuhan daripada tangan-tangan orang-orang yang berniat jahat, daripada hati-hati yang keras yang ingin meruntuhkan kesatuan bangsa ini Bapa, yang ingin memecah belah Tuhan kesatuan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta biar kesatuan bangsa Indonesia tetap di dalam kendalinya Tuhan bersama dengan pemimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi biarlah belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Begitu juga dengan gereja-gereja Tuhan. Kuatkan Bapa, biar kami boleh satu hati menopang, mendukung bangsa Indonesia, bahkan iman orang percaya untuk semakin kuat, semakin teguh di tengah situasi pandemi yang ada ya Bapa. Berkati para pelayan Tuhan, terlebih Tuhan untuk para misionari yang ada di seluruh pelosok-pelosok desa Tuhan. Kami boleh topang di dalam tangan kasih Tuhan, mencukupkan, menguatkan setiap mereka, bahkan memampukan para pelayan Tuhan untuk boleh memimpin jemaat-jemaat Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu di dalam pemberitaan kebenaran firman yang juga boleh Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami yang lapar Tuhan, kami boleh dikenyangkan, kami yang dahaga Tuhan, kami boleh disegarkan, kami yang beban berat, kami boleh dilepaskan oleh karena firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Gereja Tuhan ada dalam tangan pengasihan-Mu. Pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dalam milik kepunyaan-Mu. Pakai kami bahkan sinode kami Tuhan, untuk juga boleh setia di dalam mengiringi Engkau berjalan bersama-sama saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sekali lagi kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, jemaat Tuhan, GKSI Gifan, kami bersyukur Tuhan semua dalam keadaan sehat dan baik. Jika ada saat ini Tuhan, jemaat kami yang terbaring lemah oleh karena sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan Tuhan terjadi melalui makanan, minuman, bahkan obat yang mereka konsumsi. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati peristirahatan mereka, biar tubuh mereka saat ini yang lelah, yang letih, yang lesu, boleh Tuhan hiburkan, boleh Tuhan beri kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ini hari Minggu, hari kudus, hari Sabat-Mu Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan yang ada, untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang belum datang oleh karena kesibukannya. Kami berdoa biar minggu depan, mereka juga boleh memiliki kerinduan yang dalam, untuk bersama-sama bersekutu memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama dengan GKSI Jemaat Gifan. Peliharalah jemaat-Mu ya Bapa. Tolonglah jemaat-Mu Tuhan, sebab kami tidak mampu melakukan apa-apa, tapi tangan Tuhan yang tidak kurang panjang akan melakukan yang tidak pernah kami pikirkan, akan melakukan yang selalu kami rindukan, karena Engkau Tuhan Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan pada akhirnya dalam persembahan yang juga kami berikan juga Tuhan, boleh menopang pelayanan gereja-Mu Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan terus dilakukan bagi jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ucapan syukur kami, pergumulan kami dan kerinduan kami Bapa, yang kami taruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah jadi pada kami seperti yang Kau kehendaki ya Bapa, dan bukan kehendak kami yang jadi. Dan kami mau sama-sama Tuhan untuk boleh menutup doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Lakukanlah firman Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, ibadah minggu saat ini telah selesai. Kembalilah melakukan segala aktivitasmu dengan takut akan Tuhan, dan ketahuilah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan menyertai keluar masuk pintu rumahmu,
memberkati apa yang kau kerjakan saat ini. Kesehatanmu akan semakin dipulihkan Tuhan, dan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, mulai dari hari ini sampai ia akan datang kembali, menjemput kita saleh-salehnya, masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima